Bimbingnya yang paling bagus itu lakukan ini, kemudian habis itu seperti ini. Nanti ada judulnya membimbing orang buta. Membimbing orang buta itu semua kita anggap belum paham setiap kita menyampaikan. Konsep yang pernah kita sampaikan dalam mempraktekkan, saya berbuat, kamu lihat dulu. Buat, lihat. Kemudian kamu buat, saya bantu. Kemudian sekarang buat, saya yang menilai, saya yang melihat. Itu kan bisa dipraktekkan semua. Bongkar ban, jangan langsung suruh bongkar sama mereka, tapi praktekkan dulu. Karena salah puter baut itu loss. Kipas angin kan remeh sekali itu ya. Kipas angin, ayo ambil kipas angin, bersihkan. Nggak boleh begitu. Karena tutup kipas angin di bagian dalam, tek, sedikit lewat, nggak bisa pakai. Itu kan ini ya, bagian dalam setelah kitiran kipas itu ada yang diputar ke kiri ya. Itu sedikit lewat, nggak bisa pakai. Maka jangan salahkan mereka, jangan marah kepada santri, kepada istri itu ketika nanti gagal. Caranya apa? Ini bukanya ke kanan. Ada juga kadang orang belum tahu kan. Itu kalau misalnya refleks orang muter ke kanan, ayo buka semua. Itu dia mengencengkan dan dol. Begitu juga sebaliknya. Maka kita sampaikan kepada anak-anak, oke, lihat Ustadz buka satu, kemudian meletakkannya. Jangan sampai dalam praktek itu kelebihan baut. Ya, bautnya ada 7, tapi setelah dipasang kok masih ada sisa. Membimbing itu harus bisa dipahami dan boleh bertanya, paham nggak? Kalau dia belum paham, jangan suruh lanjut. Jadi pastikan dia paham baru bertindak. Jangan seperti misalnya orang Ustadz pinjam motor, langsung kasih kunci. Pastikan dia bisa menggunakan motor itu. Orang yang belum bisa naik motor, ketika digas kecil, itu kan nggak gerak ya. Dia langsung punya rasa ini kurang keras, mesti begini dia. Dan kebanyakan tuh wanita. Maka kita dalam membimbing dia pun juga pelan. Jangan dihentak walaupun belum jalan. Begini terus, begini terus, begini terus, nanti akan bergerak dia. Karena saya dulu juga seperti itu. Digini, belum masuk gigi. Masuk gigi, mesti terbang dia. Karena kita tidak diajarkan turunkan dulu gas, baru oper gigi. Kok gak jalan? Oh, belum masuk. Ini masih dia, masih posisi akhirnya ngeheng dia. Jadi itu perlu diajarkan. Jangan anggap orang sudah bisa. Coba butuhkan. Nggak jadi, nggak bisa. Kayaknya kita lihat sudah. Mana hasilnya? Salah tekan. Yang ada tekan video potong-potong. Ini bukan meremehkan. Artinya orang yang naik ke dalam pesawat itu bukan orang pertama, mesti orang berkali-kali. Ya kan? Orang naik ke pesawat itu orang pernah dia pertama memang, tapi yang banyak. Jadi kalau istilahnya dalam pesawat itu muat 200, mungkin yang pertama 50 lah. Tapi 150 orang itu orang yang sudah berulang-ulang naik pesawat, tapi diajarkan juga. Maka nanti ada satu kalimat, mendidik dan membimbing anak itu nggak ada batasnya sampai akhir hayat. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengingatkan menantunya Ali radhiyallahu anhu tentang waktu. Ayo kita berangkat ke masjid. Itu sudah jadi menantu loh. Udah lewat nihai itu menantu itu. Jangan sampai di sekolah kita, masa nihai masih harus diingatkan. Kemudian Abu Bakar, anaknya sudah menikah masih diketok pintunya. Subuh. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi itu sudah lewat nihai itu, sudah lewat ustadz muda itu. Tapi masih diingatkan dan diingatkan Rasul, yang diingatkan sahabat. Jadi tidak ada batas waktu membimbing dan mengingatkan. Kalau antum nanti jadi bapak, jadi mertua, maka ikut keterangan dia ini. Menantuku harus kubimbing. Oke, jadi konsep membimbing itu tidak ada akhir waktu.